pertama kita pada hari ini yang akan dibawakan materinya oleh Bapak Ahmad Budairi, MPD, PhD, yang langsung dipandu oleh moderator kita tadi, Kak Bukti. Kepada Kak Bukti, acara saya serahkan. Silakan Kak Bukti. Baik, terima kasih Kak Ainul atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan sesi seminar National Cross Culture Understanding pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ahmad Budairi. Bapak, saya alumni UAD juga Bapak. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu dengan semangat mengikuti seminar kita pada pagi hari ini, yang tadi sudah ikut kita ngobrol-ngobrol tentang berbagai macam budaya atau bahasa daerah di negara kita. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu keynote speaker kita kepada yang terhormat Bapak Ahmad Budairi, MED, PhD, kemudian kepada Ibu Mirza Ayunda Pratiwi, SI, MSc, kemudian yang terhormat Bapak Taqiyuddin, MPD. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa cross-culture understanding adalah bagaimana kita memahami atau mempelajari budaya secara lintas negara maupun lintas daerah, yang mana itu nanti akan membawa kita untuk adanya saling toleransi. Kemudian, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya membacakan CV dari narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu dari Bapak Ahmad Budairi, MED, PhD. Beliau adalah dosen tetap Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang menempuh pendidikan S1 di UNESA, Surabaya, kemudian S2 dan S3 di Monash University, Australia, dengan major Master in TESOL or Master of Educational TESOL International, teaching English to speakers of other languages. Sebelumnya, saya akan menyampaikan peraturan untuk sesi 1, bahwa sesi 1 nanti akan disampaikan materi oleh Bapak Ahmad Budairi selama 1 jam 15 menit, dan kemudian dilanjutkan sesi diskusi dengan Bapak Ahmad Budairi selama 15 menit. Silahkan teman-teman bagi yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti 2 pertanyaan terbaik akan saya bacakan dan mendapat hadiah atau door prize berupa voucher Netflix selama 1 bulan, dan juga satu lagi voucher kuota internet senilai Rp25.000. Baik, langsung saja kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan penjelasan dari Bapak Ahmad Budairi mengenai understanding of cross-culture understanding. Silahkan kepada Bapak Ahmad Budairi, saya persilahkan. Terima kasih kepada Bekti Lestari ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, kakak-kakak? Alhamdulillah, Pak. Oke, kenapa sih pengen tahu aja soal cross culture misunderstanding ya, bukan cross culture understanding. Okay, do you want me to speak in English or in Indonesia? Sure. Yang mana? Mau campur-campur? Combine, sir. Combine. Campur aja. Pak, campur. Campur, Pak. Okay. Sebentar ya, excuse me. Oke, seperti yang sudah disinggung tadi ya, it's increasingly become very important that we have a proper understanding of people of different culture ya, karena kita ini semakin
globalized because of the advance of technology. The internet allows us to engage with a different group of people on the digital space. Yeah. In terms of the face-to-face interactions with people of different cultural backgrounds, juga semakin tinggi mungkin persentasinya sebelum COVID ya. Kalau COVID nanti sudah selesai mungkin akan kembali seperti sedia kala, di mana orang sering berpergian ya, bertemu klien, yang kebetulan kliennya itu berbeda negara dengan latar belakang culture yang berbeda. Jadi, it is very important to understand how people behave, how people perceive about a particular issue, so that we can have a better understanding what is the underlying norms and values, why people behave and act and say in a particular way. Oke, jadi itu pentingnya kita memahami culture, different cultures, ya. Oke. Supaya diskusi kita nanti lebih ke lebih real, lebih praktikal, saya pengen memberikan contoh-contoh yang real, dan saya coba untuk menghubungkan antara practice, theory and practice, supaya kita lebih punya gambaran yang real bagaimana sebenarnya cross culture interactions itu terjadi ya, baik dalam konteks business negotiation maupun dalam konteks everyday social interactions with people of different cultural backgrounds. Ini saya mohon maaf nih, kayaknya di belakang rumah saya ini lagi ada senam pagi, ya. Kedengaran nggak nih musiknya? Kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya? Ada dangdutan gitu. Tidak, Pak. Jadi lagi ada dangdutan di sebelah rumah saya ini. Senam pagi tapi pakai kemudian diteruskan dengan acara nyanyi-nyanyi, karaoke dan sebagainya. Nah, ini menarik ya. Ini ada hubungannya dengan namanya cultural orientation ya. Nanti kita bahas ini. Jadi acaranya sebenarnya cuma senam pagi, tapi diterusin dengan acara-acara yang lain. Nah, ini menarik. Nanti kita hubungkan ke sini ya. Tapi bisa dengar dengan jelas nggak suara saya? Bisa Pak. Dengar, Pak. Jelas, Pak, jelas. Bagus suara saya. Iya, Pak. Merdu ya? Suara saya cukup merdu nggak? Soalnya saya dulu saya sering nyanyi. Saya dulu waktu kuliah seperti kakak ini saya juga sering nyanyi ya. Kalau ada acara pasti saya diundang untuk nyanyi. Nah, suara saya bagus dulu ya. Tapi sekarang udah hancur. Ya. Oke, saya mau share PPT ya. Oke. Saya share atau saya alihkan ke ini? Boleh Bapak share langsung, Pak? Oke. Multiple participants capture. Bentar ya.
Can you please allow me to share my PPT hostnya? Mungkin saya jadi hostnya berarti ya. I think you can try it now. Bapak udah boleh coba lagi, Pak. Oke. Saya ada apa namanya ini advanced sharing options ya. Bapak coba langsung klik bagian share screen-nya aja, terus klik di situ. Yang advanced sharing option itu untuk pilihan bagaimana kita share screen-nya. Tapi kalau untuk share screen biasa, langsung klik yang tombol hijaunya. Oke. Ya, sudah bisa. Ya, sudah bisa ya. Reload. Alright. Sudah ya? Sudah. Sudah bisa lihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Sudah. Oke, nah saya akan mulai dengan apa namanya definisi culture ya. Saya kira semua orang sudah tahu culture is about how people behave atau a set of beliefs and norms, values and ideas about doing things. Yeah. So culture is always shared, ya selalu di share ya within a particular context. Jadi culture itu ada preskriptif sifatnya ya, dia kemudian dictate what people should do, what people shouldn't do dan sebagainya. Ya, shared system of symbols, beliefs, attitudes, values dan sebagainya ya. Saya kira ini kakak-kakak bisa lihat sendiri di online ya. Cuma saya pengen kemudian langsung saya kasih sebuah contoh bagaimana cross culture misunderstanding atau understanding ini muncul ya. Oke. So we have a case of it ya. Jadi ada kasus di Tibet ketika Dalai Lama ini meminta Heinrich Harrer, ini seorang Austrian, dia film producer ya, 7 Years in Tibet. Mungkin kakak ada yang sudah lihat 7 Years in Tibet. Ya. Jadi Dalai Lama ini meminta dia untuk membangun ya some sort of movie theater in Lhasa. Nah, kemudian ketika mereka mulai mengerjakan proyek itu, ketika menggali-gali mereka kemudian uncovered earthworms in the ground. Ya. Mereka menemukan apa? Menemukan ulat ya, ulat tanah ya. So the Tibetans made a big fuss about this and work on building the theater had to be stopped. Jadi orang-orang Tibet itu kemudian ngomel gitu ya, ngomel ketika dalam proses menggali tanah itu kemudian ada mungkin cacing yang mati ya. Kalau gitu Kak, titip paket. Halo. Ada yang speakernya lupa di mute ya. Halo. Oke. Jadi reaksi dari orang-orang Tibet ketika kemudian dalam proses penggalian itu
mengenai ulat-ulat ya, tanah yang ada di situ. Mereka make a big fuss ya, mereka mempersoalkan itu ya. Dan kemudian proses penggalian itu ya, dihentikan untuk sementara ya. Produsernya Hendrik Harris ini sangat terkejut, amazement and frustrations. He was amazed and frustrated. He had no clues whatsoever why the Tibetans, orang Tibet itu, made a big fuss about the fact that they, in the process of digging the land, they uncovered earthworms. Ya, they mungkin mengenai ulat-ulat tanah itu. Kemudian pekerjaannya harus di stop. Now work only resumed after all the earthworms were safely collected in containers and transferred to another location. Jadi setelah kemudian diselamatkan itu si cacing-cacing ya, diselamatkan, dibawa ke kontainer, lalu dibawa ke lokasi lain. Baru kemudian pekerjaan penggalian dalam rangka membangun sebuah teater itu dilanjutkan. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa nih produsernya ini terkejut? Ya. Kenapa orang Tibet itu sangat menghargai cacing tanah ya? Nah, di sini ada dua cara pandang yang berbeda tentang earthworms jadinya ya. Jadi the producer Hendrik Harrer itu orang Austrian coming to Tibet with his own interpretations of the world, his own values, his own assumptions about a particular condition and situations. So he was puzzled, ya, dia bingung. Jadi kebingungan ini karena tidak memahami kenapa orang Tibet mempersoalkan ketika menggali, mempersoalkan ketemu cacing tanah. Jadi culture itu ya, yang nampak sebenarnya kalau orang kita bicara culture itu metafornya seperti gunung es ya. Yang nampak di muka ini adalah how people behave, how people speak. Sebenarnya yang di bawahnya ini seperti glacier gunung es, masih banyak sekali ya elemen-elemen dari culture itu yang nampak, yang dapat kita lihat ini hanyalah apa yang mereka kerjakan, katakan ya, untuk memahami culture makanya harus kemudian kita memahami apa yang tidak nampak. In other words, we need to understand why people behave, why people develop a certain practice or social practice. In order to understand culture, we need to go deeper to be able to tap into the underlying values, norms, assumptions, and so on. Jadi metafornya culture itu seperti gunung es ya, yang nampak di atas ini cuma yang bisa kita lihat. Untuk memahami orang dengan culture yang berbeda, kita harus tahu what motivates them to act, to show response in a certain way, ya, seperti itu. Nanti kita bahas lagi. Saya akan tanyakan nanti ya, kenapa orang Tibet kemudian mempersoalkan cacing ya.
Kalau di sini lagi gali begitu ya dapat cacing malah diambil atau dibiarin atau dikubur lagi, diambil dipakai untuk makanan ikan ya. Kalau di Tibet diselamatkan. So it's the way people perceive or understand environment is different here in Tibet. As for example, as compared to the way some people in Indonesia consider or perceive environment, including small animals such as earthworms. Saya lanjutin ya ke kalau yang Cave of Tibet ini saya ingin menunjukkan bahwa ya karena cara pandang yang berbeda, coming from different cultures, ini Hendrik ini ya, dia jadi terkejut ya. Nah, saya mau move on to the next slide. Saya pengen menyajikan skenario ini, skenario 1 dan 2 ya. Nanti coba ini dijawab ya sambil tidak usah nunggu sesi tanya jawab ya. Untuk yang ini saya pengen I want to hear from you what you think of this scenario ya. So skenario pertama, excuse me. A Singapore businessman in Saudi Arabia is keen to secure an important deal. Ya, jadi ada seorang businessman Singapura pengen adain bisnis dengan orang Saudi Arabia ya. He has a tight schedule and can't afford to waste any time. His frustration increases because he has to wait for ages to get an appointment with his Saudi partner. Meetings never start on time, and when they do, there are frequent interruptions with people coming in to get papers signed. The Saudi partner even takes phone calls when his visitor is in the room. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, si businessman dari Singapura ini merasa ya annoyed, merasa jengkel dan karena business meetingnya tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia expect as he expected ya. Meetingnya it did not start on time, tidak on time, kemudian seringkali ada interupsi ya, orang ketika ada meeting orang datang ya ke ruangan untuk apa? Untuk minta tanda tangan ya. Kemudian ketika meeting juga si partner bisnis dari Arab Saudi ini kemudian menjawab telepon ya. Oke. Terus skenario kedua adalah ya, a North American was working in Indonesia as a consultant to banks on disaster recovery. Jadi mungkin kerja di konsultan ya seperti post disaster project mungkin ya, seperti ketika habis ada bencana tsunami di Aceh, banyak kan konsultan yang datang ke Indonesia ya. At one of his presentations to a client, an Indonesian bank, he suggested that individual employees who did a good job ought to be given greater recognition, by which he meant singling them out for praise in front of their colleagues. His audience was horrified. Jadi orang Amerika mengusulkan nih ketika dia bicara di depan staf bank, ya. Ketika dia presentasi, ya, dia mengusulkan untuk
tiba-tiba ya memberikan recognition ya, pengakuan yang lebih besar pada salah satu staff yang ada di situ. Ya. By singling them out, artinya to single someone out itu artinya dengan langsung menunjuk gitu ya. Misalkan saya ini konsultannya itu saya untuk setelah ini ya ada latar belakang bagaimana kita ya, tidak tahu di sini. Cuma kemudian saya mengusulkan supaya si misalkan Pak Bambang ini karena prestasi atau kerja yang luar biasa ya kita perlu memberikan pengakuan ya dengan memberikan award, hadiah, semacam hadiah dan sebagainya. Dan saya memuji-muji orang ini di depan orang lain di forum di meeting itu. Nah kemudian audiensnya kemudian was horrified ya. Mungkin tidak horrified ya. Ini skenario aja untuk menggambarkan ya, bagaimana perbedaan cultural orientation ya, itu comes into clash, come into contact with each other and resulting in a feeling of discomfort on either one side of this culture. Yeah. Jadi his audience was horrified. Oke, sekarang saya pengen tanya kepada peserta di sini. Skenario 1, ya, apa sebenarnya yang terjadi? Ada yang bisa menjawab untuk skenario 1? Silakan bagi peserta untuk menjawab langsung dengan apa aja, anything, any ideas you want to say, it's okay. Baik, silakan bagi yang ingin menjawab. Ya. Halo. Apa yang terjadi di pertemuan bisnis ini? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa? Dari perspektif intercultural interaction, communication. Halo? Halo. Iya. Oke, saya cuma bisa jelaskan tak tahu betul atau salahnya aja juga. Iya, nggak apa-apa. Tapi berdasarkan dari skenario pertama ini tuh kita bisa tahu kalau si orang bisnis dari Singapura ini dia tuh tipe orangnya tuh sangat ketat kali dengan waktu gitu. Jadi dia tuh marah sama orang Saudi ini karena dia nggak menghargai waktunya gitu. Karena dia punya jadwal yang sangat ketat gitu. Ada terjadi perbedaan common sense-nya lah. Common sense-nya dari negara itu. Yang mana biasanya kalau orang-orang bisnis itu waktunya tuh selalu tepat gitu. Jam 8:06 pun harus jam 8:06 itu juga pada waktu itu juga. Sedangkan orang Saudinya ini tidak terlalu menghargai gitu, tidak mengikuti common sense atau tidak sesuai dengan common sense-nya si Singapura ini. Itu aja sih. Iya. It's good, yeah. So, pada dasarnya kita bisa sedikit banyak bisa mengira-ngira ya kenapa terjadi seperti ini. Ya, tidak apa-apa. It's good. Ada yang lain? Mungkin ada pendapat yang lain? So, siapa namanya tadi? Stephen, Pak.
Stephen said. So Stephen suggested that this awkward situation during the meeting occur because of this different way of perceiving time, ya, mungkin ya, common sense. Business common sense-nya berbeda, ya. In the way this two culture perceive and understand time, kemudian juga apa tadi ya? Jadi membuat kemudian causing annoyment, causing one party to feel annoyed, whereas the other party yang Saudi Arabia ini mungkin tidak aware juga, ya, tidak aware bahwa apa yang mereka lakukan selama dalam meeting, picking up phone calls, kemudian signing papers dan sebagainya, allowing people to pop into the meeting rooms and then sign the papers, itu bagi mereka biasa, ya. Oke, ada yang lain sebelum saya jelaskan teorinya, ya. Ada yang lain pendapat mungkin? Oke, saya lanjutin dulu yang skenario 2 ya, sebelum saya nanti jelaskan secara theoretical frameworknya apa, secara konsepnya sebenarnya apa yang terjadi, ya. Skenario 2. Jadi ada apa di skenario 2 ini sebenarnya? Kenapa kok kemudian ini konteksnya ada orang dari North America, mungkin dari North America di mana ya? Ada yang tahu? Ya, North American. It can be Canada or maybe in somewhere in Texas, Seattle, ya, North American. Tapi juga bisa refers to a country there in the north, ya. Okay. Kalau ini kayak country, ya, North American, as compared to South America, ya, kayak Chile, Argentina, Mexico, ya. Mexico. Ayo kakak, ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menganalisa. Kenapa kemudian? So the fact that this North American is a bank consultant, during the meeting, he proposes that, okay, this particular employee, yeah, has demonstrated, let's say, hard work, and has produced outstanding achievement, and so on and so forth. And that's why I suggest that, we need to recognize, we need to acknowledge that this particular staff or employee of this bank, this particular one, that one sitting right there in the corner, Mr. Bambang, yeah. Thank you very much. I think you deserve, blah, 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 blah. Nah, ketika si North American ini menunjuk ke Master Bambang, yes, namanya single them out for praise, dan memuji mereka, memuji itu, ya, karena si konsultannya ini pengen menunjukkan bahwa ini loh, orang ini prestasinya luar biasa. Tapi itu kemudian audiensnya kemudian menjadi nggak enak, ya, kaget. Horrified, ya, kaget. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya. Nah, kakak kan orang Indonesia, ya, apakah memang betul begitu? Coba, siapa yang bisa menjelaskan ini? Bapak, mohon izin saya bacakan dari Anugrah Dwiki. Jadi beliau menulis komennya di kolom chat, Bapak. Oke, di kolom chat, oke. Ya. Menceritakan tentang seorang yang bekerja di konsultan bank dan tidak punya mental sebab. Iya, ini terjemahannya. Oke. Iya. Oh, ini sudah terjemahin, ya? Iya, maksud saya, kenapa, gitu ya? Kenapa kemudian ketika si manajer banknya ini
kemudian menyebutkan salah satu orang di meeting itu, kemudian memujinya karena prestasinya, dan mengusulkan sebagai orang ini paling tidak dihargai, ya, diakui prestasinya selama konsultasi meeting presentasinya dia itu. Kenapa itu? Kok audiennya jadi horrified? Kenapa? Ada yang bisa? Oke. Ada? Oke, ya, untuk menghemat waktu ya. Nanti kita tanya jawab lagi lebih banyak ya. Yang skenario 1 ya. Kita tahu Singapura ini negara yang sebenarnya dalam perspektif culture ya, termasuk negara yang Asia ya, Southeast Asia ya, yang punya culture yang namanya jadi kalau kita bicara tentang interaksi dua culture ya, kita mengenal apa yang dinamakan low context culture dan high context culture ya. Nanti kita bahas ya. Nah, meskipun tidak bisa dipakai sebagai basis untuk menilai orang ya, karena ini menyangkut situasi per situasi. Tapi garis besarnya culture dalam gaya komunikasi ya, itu ada dua kategori ya, low context culture dan high context culture. Nah, kita orang Asia ini ya, Asia, kemudian orang Arab Saudi juga ya, termasuk kategori high context culture. High context culture ini jadi sebuah untuk menggambarkan sebuah konteks budaya di mana orang-orang ini sudah they develop implicit understanding of how people behave dan sebagainya through interactions. Kemudian mereka juga sangat memperhatikan relasi sosial ya. Sifatnya kolektivis ya, tidak individualis ya. Persepsi mereka terhadap waktu ini namanya polikronik, bukan monokronik ya, polikronik ya. Waktu itu bisa maknanya bermacam-macam. Nah, mungkin ini belum jelas ya. Jadi businessman Singapura ini berasal dari high context culture, tapi karena dia seorang businessman mungkin juga ya, dia sudah menginternalize ya culture dari low context culture. Ya. Low context culture itu kayak di Amerika, di Australia, ya, yang dipentingkan adalah task, tujuannya tercapai, itu aja sementara ya. Jadi gaya bisnisnya adalah straightforward. Tujuannya dia fokusnya ke tujuan tercapainya task gitu. Sementara yang Arab Saudi ini ya, karena dia coming from high context culture ya, dan juga cara memahami time itu dia itu polychronic. Jadi time itu halo ya. Jadi di high context culture seperti Arab Saudi ini, dia mentolerir interupsi ya. Interupsi itu ditolerir karena apa ya? Fleksibel waktu itu ya. Bagaimana waktu itu sangat fleksibel. Bisa kalau ada pertemuan, ada interupsi itu biasa. Sementara kalau di businessman Singapura ini ya, karena mungkin dia sudah menginternalize ya, budaya-budaya cara berkomunikasi, gaya komunikasi di
di low context culture, dia kaget. Ya. Jadi misalkan orang yang dari misalkan konteks high context culture kayak Indonesia ini, kalau ingin berbisnis, negosiasi bisnis ini, mereka cenderung untuk menuntut sampai detail-detail gitu ya. Sementara kalau yang dari low context culture, dari misalkan Amerika, dari Europe, ya, mereka cukup kalau mau MOU secara garis besar, ya sudah setuju, ya sudah selesai, tidak perlu sampai ke detail-detail. Ini salah satunya aja ya. Nah, dalam skenario ini yang paling mencolok sebenarnya adalah konsep waktunya. Jadi begini, saya kasih gambaran ya. Kalau kakak kuliah di luar negeri, ya, datang terlambat ke kelas, ya, kakak nggak usah kemudian ya dodok-dodok terus minta dibukakan pintu, ya, dosennya lagi menjelaskan, terus kakak bilang begini, maaf Bu, I'm sorry, I was being held up in a traffic, so I'm sorry, I was running really late for the class, dan sebagainya. Saya kejebak macet lalu lintas, kemudian tidak usah kalau di namanya low context culture, ya. Kalau kakak melakukan itu malah jadinya annoying, ya. Orang akan frowning, akan ini ya, frowning, ya. Karena apa? Karena mereka tidak begitu suka ya interupsi. Kenapa? Konsep waktu mereka adalah monokronik, ya, satu one time one task, ya gitu ya. Ketika dosennya menjelaskan, ya sudah, sedang menjelaskan, sedang ngajar. Ketika ada yang datang terlambat, langsung tidak usah minta maaf, langsung ke belakang, ya, ngambil kursi, ya, gitu. Tidak perlu kemudian kalau di sini kan ada kemungkinan terjadi ya, mahasiswa terlambat misalkan 15 menit atau di SMA atau gimana ya. Gurunya, dosennya lagi menjelaskan terlambat. Ada kemungkinan kemudian ya karena kita nggak enak sama dosennya, kita kemudian berjalan mendekati dosennya minta maaf yang saya terlambat bla 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 bla. Ya, yang lucunya kemudian dosennya malah menanggapi, kenapa gitu ya, kenapa terlambat, dan terus kemudian omongannya berlanjut. Jadi itu konsep waktunya yang kemudian menimbulkan perbedaan, ya. Yang kedua, yang skenario kedua ini karena apa? Karena orang dari North American ini dari culture yang individualist, ya. Sementara kalau kita Indonesia, ya, Arab Saudi dan sebagainya, Thailand, Asia ini kolektivis, ya. Kalau individualist, ya, itu sangat independen, ya. Kalau dia ada baiknya, ya baik untuk diri sendiri, ya. Kalau kolektivis, dia mementingkan maintaining social harmony, ya, social bond, cohesion, ya, regardless of the situation, apapun situasinya. Kemudian cara pandang dua culture ini, low and high context culture ini berbeda dalam hal bagaimana status, ya, status itu is accorded, is assigned, ya, bagaimana status seperti yang saya mau status adalah kayak pujian, ya, kemudian title dan sebagainya itu disematkan, ya. Kalau di budaya yang individualist, ya, prestasi itu adalah selalu disematkan ke individu karena sangat individualist. This is what I do. I earn this because I do it, because I try, because I've done my best to earn it. Jadi acknowledgement terhadap achievement itu lebih ke individual. Nah, kalau orang kita dipuji, pasti dia kemudian menyebutkan orang-orang yang berjasa, ya. Atau
mengakui pun dengan malu-malu bahwa ini bukan karena saya saja ya, karena ini juga berkat ya, berkat bantuan teman-teman dan sebagainya. Untuk mengakui bahwa ini sebagai sebuah individual achievement itu kalau di high context culture itu sesuatu yang tidak mungkin is considered as perhaps culturally insensitive or culturally inappropriate ya. Nah, dalam konteks meeting ini ya audiensnya itu kaget ketika si orang Amerika ini tiba-tiba kemudian memuji salah satu staff ya dalam meeting itu dengan straightforward, dengan terus terang ya, dengan eksplisit ya. Nah, itu bagi budaya yang high context culture itu mungkin ya inappropriate ya, inappropriate. Karena individual success itu kalau di high context culture is attributed to collective work, ya, to collective apa namanya, is a result of a collective work. Ya. It is considered as a shared responsibility and a shared success and achievement. Whereas if you talk about how people perceives success, you know, in a country where the context is very low, the influence of context is very low, very minimum, where people tends to think in terms of individual achievement, individual responsibility, itu yang mereka akan kemudian tidak sungkan-sungkan to acknowledge that this is my achievement. This is because I have put a lot of effort into achieving this success. Ya, seperti itu. Itu jadi kenapa kemudian kalau di budaya yang kolektivis itu ada sangat centralized jadinya ya, sangat centralized. Biasanya kalau dalam pertemuan seperti ini ya, kita saling jaga ya, menjaga rasa ya. Kalau ada yang prestasinya tidak baik pun ya jaga, kalau yang baik prestasinya yang baik juga dijaga sama-sama, karena kita mementingkan apa namanya social cohesion ya, kerekatan ya. We want to maintain social harmony. We put more emphasis, more significance ya, on the maintenance of social harmony. Ya. Itu namanya karena high context seperti itu, culture yang di dalam high context culture. Karena proximity juga, kedekatan ya, baik secara fisik maupun secara psikologis. Di high context culture ini, kayak Indonesia ini, orang sudah karena hasil dari proses interaksi yang lama ya, di dalam sebuah konteks tertentu, misalkan sebuah kampung, sebuah institusi, sebuah perkumpulan dan sebagainya. Pada dasarnya kemudian kita mengembangkan understanding ya, kita tahu secara subconscious ya, bahwa people behave what is considered as appropriate and inappropriate without saying it ya, tanpa ada kemudian. Jadi kalau high context culture ini jadinya itu tadi, karena mementingkan social relation dan sebagainya. Jadi kalau ada yang berprestasi ya, tidak secara langsung ya bisa kemudian di acknowledge in front of audience, public dan sebagainya, kecuali dalam konteks tertentu ya. Itu jadi nanti kita jelasin lebih lanjut ya. Jadi secara garis besar itu ada law,
and high context culture. Nanti turunannya itu macam-macam. Ada bagaimana kita mempersiapkan waktu, bagaimana kita menyematkan status, ya, bagaimana kita memandang sebuah tujuan komunikasi, ya. Jadi garis besarnya memang kalau skenario 1 itu low context culture bertemu dengan high context culture represented by this Saudi Arabian. Yang satu gayanya harus straightforward, fokusnya kepada task oriented, yang satunya adalah relations oriented. Ya. Kemudian dalam hal waktu, yang pertama ini mereka memandang waktu itu ya monokronik namanya, ya. One time, one task. To focus on the completion of task. Kemudian yang kedua, karena mementingkan social relations, ada orang yang masuk mau nandatangani, minta datang, ya dilayani aja. Mereka they tolerate interruptions, whereas in low context culture, interruptions is in general not to be tolerated, ya. Jadi kalau kita nonton misalkan ya di sebuah pertunjukan atau di Dufan kayak gitu ya, itu kalau di budaya budaya yang low context kayak di Amerika, di Australia, itu ketika kita nonton lumba-lumba misalkan, ya, kemudian kita datang, kemudian kita mencoba untuk duduk di depan melangkahi banyak orang, itu sudah tidak itu sangat-sangat socially and culturally unacceptable gitu ya, karena itu melibatkan interupsi, ya. Oke. Gitu ya, saya lanjutin dengan saya kasih contoh bagaimana. Nah, ini ya. Yang terakhir ini saya kasih contoh aja. Bagaimana iklan ya di saya ambil ini di Melbourne ya, di Clayton. Di bawah ini ada iklan namanya room ya, fully renovated 2-bedroom with courtyard ya. Kebetulan saya 6 tahun di Melbourne, kuliah S2, S3 di sana. Saya mengalami sendiri ini ya. Kita lihat di sini bagaimana konsep mereka tentang waktu ya, karena berasal dari low context culture. Konsep mereka tentang waktu adalah monokronik. Ketika orang mau melihat misalkan rumah ya atau kamar ya, iklannya sudah ada di sini ya. Inspeksinya sudah disebutkan jam 9.30 sampai 9.45. Ya. 9.30 sampai 9.45. Cuma berapa? 15 menit. Ya. 15 menit. Dan 15 menit itu biasanya ada 2, 3, 4 orang datang. Ya. So agent real estate agentnya sudah ada di sana. Ketika kita datang jam 9.30, real estate agentnya sudah ada di sana, pakai dasi, pakai jas, ya, sangat necis. Semua membukakan pintu inspeksi, just look around the house. Ya. Tidak ada basa-basi di situ ya, ditunjukkan. Ya. Ruang-ruangannya, kemudian so the real estate agents will only respond to your questions, you know, if the questions are relevant, gitu ya. Jadi ini namanya budaya yang low context culture, di mana gaya berkomunikasi orang itu fokusnya pada completion of task, ya, terselesainya tugas. Ya, jadi kalau saya kemudian melihat itu flat ini ya, kemudian saya coba ngobrol dengan sedikit melenceng dari ini, itu wasting time ya, tidak akan ada pembicaraan seperti itu. Ada datang ingin lihat rumah ya, oke, suka atau tidak suka, selesai, pulang, karena hanya waktunya 15 menit, bayangin ya, 15 menit dari jam 9.30 sampai 9.45. Dan itu bisa 3 orang, 4 orang. Mereka rame-rame yang lihat ya.
Kenapa begitu? Ya itu tadi, karena the perceptions of time is different from us. Ya, kalau kita mungkin kalau inspeksi rumah gitu ya banyak ngobrolnya kali ya. Terus ngomong, ibu putranya berapa? ya, diselingi macam-macam, ya beda, ya beda. Kalau kita misalkan pergi apa namanya kan kita sering ya belanja ya. Kalau di sini kita belanja di toko gitu kadang-kadang kita ini sebenarnya pengennya cuma mau beli 3 item gitu. Tapi bisa lama karena kemudian ngobrol sama penjualnya ya. Mau beli mangga aja bisa lebih dari 15 menit ya. Kalau kebetulan kemudian ya, si ini penjualnya nanya ya, macam-macam dan kita tanggapi. We don't mind being interrupted. Yeah. We don't mind responding to people asking, when our main goal is actually completely different. So we want to buy something, but then during this our time with penjualnya itu kita kemudian tanya jawab ya. Nah itu nggak akan terjadi kalau kita hidup di di negara yang low context culture. Jadi ada sebuah contoh ya, saya punya teman ya waktu di sana cerita ke saya, dia annoyed banget karena ketika mau beli drive away ya, McD ya. Rupanya si penjualnya ini yang melayani drive away ini berasal dari sana negara, dia kulit hitam ya, kulit hitam. Kan banyak imigran ya di Australia itu, banyak dari mana-mana, dari Nigeria, dari Somalia, dari mana ini ya, Arab juga, Afghanistan. Jadi ketika dia mau pesen makanan, karena sibuk juga tangan kiri, tangan kanannya juga lagi sibuk mungkin masukin data di registernya atau gimana, dia ngasihkannya dengan tangan kiri. Tapi ketika dia ngomong mengasihkan dengan tangan kiri, dia kemudian sambil ngomong, my apology because I have to use my left hand because I'm now using my right hand to put in the registers ya, about the price dan sebagainya. Nah, bagi orang yang berasal dari low context culture itu annoying karena it doesn't matter kalau kamu ngasihkan dengan tangan kiri, tangan kanan, tidak masalah, kasihkan aja, nggak perlu apologize ya, nggak perlu apology. You don't have to make an apology because you hand in this package with your left hand. Tapi karena yang kebetulan kasirnya petugasnya ini mungkin belum lama ya dapat kerjaan di Australia ya, dia merasa nggak enak ngasihkan dengan tangan kiri. Nah yang kemudian membuat si teman saya annoyed itu karena tidak hanya sekedar ngasihkan, tapi dia malah menjelaskan kenapa saya ini, dan minta maaf mungkin ini tidak you might consider this inappropriate because I was handing in this one with my left hand sebagainya. Jadi itu membuat si pembelinya jadi annoyed. Nah ini antara low context culture dan high context culture. Jadi fokusnya sudah berbeda. Kalau di sini ya beli di supermarket ya bisa ngobrol kita ya, bisa ngobrol. Saya perhatikan di sini ya di supermarket itu sering juga ya si kasirnya ini kemudian jadi lama karena dia tidak fokus pada pekerjaannya ya. Pakai ngobrol meskipun tidak panjang tapi
kecenderungan untuk melayani pertanyaan yang tidak relevan, it's not related to this transaction ya. Jadi itu yang berbeda. Nah, kalau kita kemudian tidak paham ini, kita mau misalkan berinteraksi dalam konteks business negotiation ataupun dalam konteks ini ya sehari-hari ya, itu ya juga it might cause discomfort, yeah. It might cause a breakdown in communication because we are not aware of how people of different cultures perceive, or understand the things, which is different from the way we think. Saya pernah ketika ini menggunakan kata maaf itu juga bisa annoying bagi orang yang coming from low context culture. Nah, orang Indonesia, orang Jepang ya itu sangat mudah mengucapkan I'm sorry ya. I'm sorry. Nah, ini kalau saya mengalami sendiri, saya sempat beberapa kali juga kesandung ya karena tidak perlu sebenarnya tidak perlu making an apology ya. Misalkan saya ngomong sama supervisor saya ketika saya di Monash University misalkan, karena saya harus menunda jadwal supervisi misalkan, kemudian lewat email. Terus ketika ketemu saya bilang I'm sorry Miriam, I had to cancel our meeting the other day because I had to do blah blah blah. No, you don't have to apologize. You don't have to make an apology. Nah, kalau sering-sering ngomong I'm sorry itu juga menjengkelkan bagi mereka. Ya, oke. Oke, saya lanjutin ya nanti. Jadi intinya ya ada dua cultural konteks di sini ya. Jadi high context dan low context. Ya. Kalau yang high context ini ini contohnya di atas tadi ya, fokusnya ke relation. Kalau low context itu task center. Ya. Kalau lebih mudah dipahaminya yaitu tadi. Kalau di high context itu ya, kita mau misalkan ya kita mau membeli sesuatu ya, itu dalam perjalanan pun kita bisa atau kita mau appointment ya, itu bisa diinterupsi ya dengan beberapa hal ya. Karena konteksnya sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Kita mempertimbangkan gitu ya, mempertimbangkan. Kalau mau meeting ya itu bisa, kalau mau meeting rapat jam 8 itu bisa mulai rapat beneran jam 9. Karena apa? Ya dipakai untuk macam-macam yang nggak ada hubungannya dengan tujuan meeting itu. Misalkan dipakai untuk ya ngobrol yang lain atau bahas yang lain. Jadi agenda utamanya bisa dimulai jam 9 kalau meetingnya jam 8. Karena yang dipentingkan adalah melayani kebutuhan untuk maintain this social relations. Nah, kalau low context itu task center. Jadi straightforward. Ya. Dalam sehari-hari ya itu tadi yang sudah saya contohkan tadi. Ya. Kalau dalam konteks bisnis, yang kayak di Arab Saudi itu tadi. Yang satu, sebenarnya Singapura ini masih tergolong high context kayak Indonesia. Sekali lagi saya bilang bahwa tidak high context, low context ini juga tidak bisa dipakai untuk basis untuk kemudian mengkategorikan orang dari high context. Enggak. Kadang begini, misalkan di konteksnya di Amerika yang seharusnya itu adalah low context, di mana orang mementingkan selesainya pekerjaan. Tapi kalau di small town, di kota yang kecil, ya, di mana ada kedekatan relasi sosial antar orang per orang, ya,
kemudian ada acara misalnya community gathering, itu mungkin juga mereka awalnya tidak seperti low context ya, karena mereka sudah saling tahu, baru kemudian agenda utama misalkan meeting baru dimulai ketika sudah mereka sudah ngobrol-ngobrol banyak dan jamnya bisa molor juga gitu. Jadi tapi secara umum itu tadi. Jadi gaya komunikasi ini kita bisa bagi jadi dua, high context and low context. Yang satu mementingkan relations, yang satu mementingkan task. Nah, detailnya seperti ini ya. Kalau high context ya, relation centered, attention to group process, social structure centralized. Maksudnya apa? Social structure centralized. Ya, selalu ada figur yang kemudian menjadi sentral di situ ya. Atau kemudian cara kita berkomunikasi, bersosialisasi itu ada strukturnya ya. Misalkan di dalam konteks pendidikan misalkan ya ada kepala sekolah ya, kita apa yang mau kita lakukan, kita komunikasikan ini harus sesuai dengan guideline misalkan ya. Kemudian non-verbal, implicit, indirect. Jadi cara komunikasinya indirect. Ya. Mau datang ke teman, mau ngutang, ya itu aja bulat-bulat dulu ya. Mau ngutang, ini ngutang misalkan ke tetangga 50.000 ya. Itu ibu-ibu tuh biasanya ya. Itu ya bertamu ya ngobrol dulu. Jeng gimana Jeng, kabarnya Jeng gitu ya, masa apa hari ini ya. Terus ngobrol panjang lebar, nanti di ujung sono baru kemudian mohon maaf saya mau pinjam duit, ada nggak? Oh nggak ada. Ya jadi itu namanya indirect cara komunikasinya. Kadang implisit ya, kita ini implisit ya, tidak eksplisit ya. Kalau mau apa namanya tidak karena kolektivis ya, karena kolektivis ini kita jadinya implisit, baik dalam hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan ya, implisit. Di depan orang kita tuh nggak bisa secara eksplisit misalkan memposisikan menunjuk dia bahwa misalkan kalau orang itu melakukan kesalahan ya di lingkungan RT RW misalkan itu rapatnya, kita tidak bisa secara eksplisit mengatakan bahwa ya ada seseorang yang begini-begini. Kita pasti implisit karena apa? Menjaga rasa ya, menjaga hubungan. Nah kalau di low context itu eksplisit. Nah hubungannya dengan individualisnya culture ini karena every individual itu is responsible for his or her own act. Yeah, there is no attempt, there is no intentions to relate one's failure atau one's shortcomings atau one's yaitu tadi ya success to group to group interest ataupun to collective ya interest. Jadi semuanya itu individual. Ya. You are judged on the basis of your own effort, ya, your individual effort, and it has no reference to collective effort, collective goal dan sebagainya. Semuanya itu makanya kemudian orang itu bisa eksplisit ya. Kemudian verbal ya. Tidak non verbal ya. Verbal. Mereka kalau senang ya bilang senang, kalau nggak senang ya bilang nggak senang ya. Social structure decentralized. Jadi tidak hierarchical ya, not hierarchical ya.
Makanya kemudian kita dengan di low context culture mungkin apa namanya sangat berbeda dengan high context culture. Low context culture kita bisa dengan leluasa membantah ya, membantah. You can challenge ya. For example, kalau kita misalkan dalam sebuah kelas ya, kuliah di sana, you can even challenge ya. The idea that maybe your teacher or your lecturer has brought up. Jadi bisa challenge, bisa kemudian showing disagreement in public. Ya, kalau di sini masih mikir-mikir kalau if you want to show disagreement, you want to show that you have your own opinion about a particular topic or issue, that you still think about what other people might feel if I say this one. You still think about if there is any impact on my, for example, career. Yeah, if I challenge my supervisor, mungkin ya. If I ask these questions, during the meeting, I ask the questions to my boss in a way that is not really 100% in line with my boss' opinion. Ya, misalnya begitu ya. Jadi itu bisa kalau di high context culture ya kita mungkin mikir-mikir dulu karena we care a lot, we are concerned a lot with maintenance of the social harmony ya. Oke. Nah, kemudian high context low context ini kemudian kita rinci ya. Menjadi orientasi budaya yang berbeda antara dua konteks ini. So di sini saya coba ini 5 main cultural orientations ya. Nomor 1 adalah karena itu tadi ya, karena pengen yang satu maintaining social relation, yang satu focusing on task, maka ada perbedaan ya dalam hal gaya komunikasi ya dua culture ini. Dalam hal namanya face saving ya, face saving. Face saving adalah menyelamatkan muka ya. Yang kedua adalah dalam hal kita memandang hubungan ya antara individu dengan grup ya. Yang ketiga adalah how time is perceived. Tadi sudah saya contohkan ya, how time is perceived ya. How status accorded ya. How status is accorded ya. Bagaimana status ya itu diberikan ya. Hubungannya dengan tadi collectivist, individualist. How decisions are made ya. Oke, nah kita lihat satu persatu. Saya sudah contohkan tadi ya face saving ya. Kalau di low context culture ya, face saving ini tidak ada ya, karena orang gaya bicaranya, gaya komunikasinya lebih eksplisit. Karena orang menaruh responsibility itu ya, as individual responsibility ya. It has nothing to do with group ya gitu ya. Oke. Nah, kita sudah selesai ya waktunya. Mungkin ada tanya jawab, sorry. Sorry, ya, oke. Ada mungkin yang mau tanya, silakan. Baik, terima kasih Pak Budairi atas penjelasannya yang sangat luar biasa, menambah pengetahuan kami, terutama tentang cross culture. Tadi perbedaan ada low context culture dan juga high context culture. Baik, saya akan membacakan satu pertanyaan dari peserta dari Mariana. Iya. Selamat pagi, saya ingin bertanya, pertanyaannya yaitu seberapa besar pengaruh kultur akan mempengaruhi seseorang dalam bersosialisasi
baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Apakah ada kultur yang bersifat negatif? Terima kasih. Begitu, Pak. Oh, oke. Ya. Seberapa besar ya Ya, perbedaan budaya itu mengaruhi ya. Ya, kuncinya sebenarnya adalah you try to understand how people from different cultures behave or act, or what drives people to act in a particular way. Jadi seberapa besar pengaruhnya? Akan besar kalau kita kemudian punya stereotypes, ya. Stereotypes itu adalah ideas ya, atau belief ya, yang disematkan ideas kita tentang beliefs kita tentang sebuah culture ya, bisa negatif bisa positif. Misalkan kalau orang barat mengasosiasikan misalkan orang Indonesia itu, atau mungkin ya Muslim itu sebagai orang yang backward, yang terbelakang atau radikal dan sebagainya, itu stereotypes ya. Nah, kita punya stereotype tentang misalkan orang Amerika misalkan ya. Orang Amerika itu misalkan lead a liberal life ya misalkan. Nah, padahal tidak semua orang Amerika itu punya gaya hidup yang liberal misalkan dalam hal pergaulan ya. Ada yang mereka masih menguphold ya, traditional values ya, yang berkaitan mungkin dengan atau kepercayaan dan sebagainya. Nah, kuncinya ya itu memahami tadi gaya orientasi ya, cultural orientation ya dari mereka ya. Misalkan, nah ini yang ini, jadi kalau orang Indonesia ada orang bertengkar ya misalkan, itu bisa jadi tontonan ya. Oke. Nah, kebiasaan ya, ada orang bertengkar itu kita bisa nonton loh ya. Oke. Nah, ini kejadian dengan saya. Ya. Saya kena batunya karena saya datang dari dari culture yang berbeda dengan culture orang misalkan di Melbourne di Australia. Suatu saat tetangga saya ini mereka kebetulan di tetangga saya ini tempat jadi orang-orang yang tidak punya kerjaan disediai tempat, jadi tempat tinggalnya itu kayak sederhana ya, mereka berdampingan rumah gitu ya. Mereka kemudian bertengkar suatu saat, ya sering bertengkar mereka. Dan coba aja. Ada yang speakernya ada yang ini. Oke, saya terusin ya. Dan kemudian saya dari balik pagar mereka itu kan jendela flat saya lebih tinggi. Saya melihat mereka bertengkar. Nah, nggak dinyana-nyana. Yang bertengkarnya orangnya orang ini kan ya, cowok-cowok gitu yang suka minum lah pokoknya, ini orang. Itu sore hari ya. Saya itu cuma sekedar melihat mereka dari balik jendela kaca yang ada curtainnya itu ada ini. Dan ternyata karena itu menghadap matahari sore, dia melihat saya sedang melihat mereka. Tahu nggak reaksi mereka? Ternyata saya kaget banget. Mereka marah sekali. Mereka menghampiri mendekat ke arah jendela saya sambil ngomel-ngomel. Ya. Sambil ngomel-ngomel, nggak karuan pokoknya ya. Saya langsung tutup. Jadi bagi mereka itu adalah sebuah privacy ya, yang
tidak boleh kemudian jadi tontonan kalau orang bertengkar ya. Kalau kita kan pengen tahu ya, pengen tahu aja, kepo kan gitu kan. Ada orang ini, malah kita ini pengen menolong sebenarnya gitu. We want to contribute maybe ya. We want to contribute to this ensuing apa namanya itu scuffle ya, ada pertengkaran seperti itu. Kalau di Indonesia ya, ada orang kecelakaan ditonton malahan gitu kan, terus ada yang selfie, halo ya, ini lagi ada kecelakaan nih gitu ya. Nah, itu karena apa? Kita berasal dari high context culture yang tadi mementingkan social harmony, social relation dan sebagainya. Nah, kalau itu kita bawa kita berinteraksi dengan orang yang coming from a low context culture, itu akan menjadi bermasalah. Cara kita, jadi saya pernah misalkan waktu saya berinteraksi dengan real estate agent itu ya, orang Indonesia kan suka ketawa ya, suka ketawa, nggak ada apa-apa ketawa gitu ya. Dan itu terjadi pada saya malu juga karena dia bilang, why are you laughing? Is there anything amusing or funny? No, that's the way Indonesian people do dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Yang paling mencolok sebenarnya cara kita menghandle task itu aja ya. Ya, kita ini ribet ya, kita tidak fokus pada tasknya tapi fokus pada sekelilingnya kita. Itu aja sih ya. Kalau orang sono itu straightforward. Nah, kalau dalam bisnis juga harusnya begitu. Ya. Tidak usah membicarakan hal-hal lain. Ya. Yang lebih bagus itu adalah kita menunggu, kemudian try to understand and try to listen, itu yang penting ya. Listen more. Ya, oke. Baik, terima kasih penjelasannya Bapak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya ada 2 pertanyaan dari Friza dan juga Lukman Hidayat. Mirip-mirip, saya rangkum aja. Bagaimana cara menyikapi perbedaan culture antar negara agar dapat bersosialisasi dengan baik? Begitu, Pak. Ya itu tadi, you need to listen ya, more, itu aja. Spend more time listening rather than speaking gitu ya. Listening dulu aja. Ya belajar, artinya belajar ya, secara garis besar bisa ya memahami gaya komunikasi antara low dan high context culture. Dalam hal waktu, dalam hal interupsi, ya, dalam hal fokusnya ke tugas. Ya. Ya. Kalau di low context culture itu sangat efisien, ya, efisien. Bahkan karena cara mereka memandang task itu ya, itu kemudian tercermin dari birokrasi, tercermin dari di seluruh aspek ya. Bisa pelayanan publik itu sangat efisien, sangat fokusnya ke task. Kalau kita nggak ribet ya, kita sangat ribet karena ya itu tadi ada namanya face saving, terlalu pakai wuh juga ya, ada hierarki di sana. Jadinya dalam banyak hal sering kemudian ya itu mempengaruhi kualitas pekerjaan, kualitas pelayanan dan sebagainya. Baik, terima kasih Bapak jawabannya untuk pertanyaan dari Mariana dan Lukman Hidayat. Untuk Mariana dan Lukman Hidayat nanti silahkan bisa meninggalkan nomor telepon di grup WhatsApp dan juga menghubungi panitia untuk klaim hadiahnya ya. Nanti satu mendapat voucher
Netflix selama 1 bulan, dan satu lagi mendapat kuota internet senilai Rp25.000. Baik, terima kasih penjelasannya Bapak. Silahkan disampaikan kesimpulannya terakhir dari keseluruhan yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin ada kesimpulannya. Oke. Ya, jadi kalau kita mau menjadi orang yang sukses dalam interaksi, ya, dalam hal interaksi dengan orang yang berbeda culture, ya. Yang pertama adalah kita harus kemudian memulainya dengan without any prejudice, ya, stereotypes, ya. Dengan pikiran terbuka, open minded, and don't be judgmental, ya, don't be judgmental. Tidak boleh judgmental sebelum kita kemudian mengenal, ya. So perhaps it's a good idea to, for example, if you have a chance to interact with, for example, people from different cultures, ya, it's a good idea to establish rapport, ya. Establish rapport itu adalah menjalin kedekatan dulu, ya. Jadi bicara, ya, hal-hal yang general, ya, itu aja sih sebenarnya. Kemudian with open mind. Nah, kalau tentu juga kita harus belajar, ya, paling enggak kita paham bahwa gaya komunikasi orang dari Amerika, Australia, atau dari Singapura, Arab Saudi, dan sebagainya itu seperti apa, ya. Itu aja sih sebenarnya. Kalau detailnya banyak. Iya, baik. Terima kasih kepada Bapak Budairi atas penjelasannya yang sangat jelas dan sangat bermanfaat untuk kami. Insya Allah nanti apabila suatu saat ada kesempatan untuk pergi ke luar negeri atau studi ke luar negeri, untuk tidak judgmental terlebih dahulu ya Pak ya, terhadap budaya di sana, kemudian kita harus open minded terhadap budaya-budaya asing, budaya-budaya yang berbeda, dan juga kita ada baiknya untuk belajar terlebih dahulu sebelum mengetahui atau menilai suatu budaya itu seperti apa. Dan pula tadi Bapak juga jelaskan bahwa budaya yang kita lihat, yang kita ketahui itu hanya permukaannya saja. Kita belum tahu alasannya, landasan orang melakukan hal tersebut. Begitu ya Pak ya? Iya. Kayak iceberg, ya. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Budairi, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke sesi berikutnya dengan Ibu Mirza Ayunda Pertiwi. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.